Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa dianugerahi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab kita, kajian kitab Lubabul Hadis. Pada kesempatan ini yang akan kita baca adalah Babus Salis, bab yang ketiga, yakni tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Namun seperti biasanya sebelum kita mengaji, kita tawasulan dulu, kita kirim Fatihah ke guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah nantinya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa durriyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa suhada wa syadiqin summa safadil qadir jalali sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa husanila sahibul hadal kitab Imam Jaluddin As-Suyuti summa ila hajru baya summa ila kedalami kedamiyati kama semlasam ke mahfud termas ke hasim asyari ibnu Atayillah Imam Syadili wa jami' ala tariqah qadariyah wa janat al-muhtabarah muridan mursyidan wa nahusula ruhi abaina wa ummahatina wa aswajina wa duriyatina wa auladina wa asdadina wa jaddatina wa masyahina wa masyahina summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sa'allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu, adapun bab yang ketiga. Fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim, ialah tentang fadilah, keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salis di sini menjadi mubtada, khabarnya adalah lafaz fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita sudah mempelajari dan sudah mengetahui satu tentang keutamaan ilmu, kemudian yang kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bisa mempraktekkan atau senantiasa berzikir la ilaha illallah, ada zikir lagi yang bagus juga, yaitu zikir Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja keutamanya bisa kita ketahui ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar. Illa dzaba, kecuali akan meleleh atau hancur ya. Dzaba itu meleleh. Jadi kalau orang muslim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan meleleh. Ila dzaba syaitanu, kecuali akan meleleh as-syaitanu, sapa setan, kama yadzubur rasasu, sebagaimana akan meleleh ar-rasasu, timah, ala nari, ketika dipanaskan. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setan-setan yang ada di tubuh kita itu akan meleleh seperti melelehnya timah ketika dipanaskan di api itu. Hingga ada suatu cerita, ada setan yang senantiasa menggoda orang mukmin itu bertemu dengan setan yang senantiasa menggoda orang kafir itu. Bertanyalah setan kafir itu kepada setan yang selalu menggoda orang muslim, loh, kamu kok sekarang jadi kurus, padahal dulu gemuk gitu. Awal dulu kamu mau menggoda itu gemuk, lah sekarang kok ketemu jadi kurus, pangling saya ini. Apa sebabnya? Kemudian dijawab oleh setan orang mukmin tersebut, gimana gak kurus ini? Tiap hari saya selalu dilebur dengan bacaan Bismillah itu, selalu disepuh dihancurkan dengan zikir. Jadi kalau
apa ya bahasanya, kalau kita ingin menghancurkan setan yang ada di tubuh kita, ya sering-seringlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Karena bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menghancurkan, meluluh lantakkan setan yang ada di tubuh kita. Cuman kadang-kadang setan itu namanya apa ya, dipanjangkan umurnya. Walaupun sudah hancur, ya pulih lagi dia. Kayak punya ilmu rorontek, pancasona itu. Walaupun sudah ditebas kepalanya, nyambung lagi. Sama kayak pancasona. Walaupun sudah dibunuh, dihancurkan tubuhnya, tapi terkena hembusan angin, nyatu lagi. Ya kurang lebih seperti itulah setan itu. Walaupun sudah kita hancurkan, kita lebur dengan bacaan bismillah, pulih lagi. Solusinya gimana? Ya senantiasa baca bismillah, biar senantiasa hancur terus, dileburkan terus itu setan itu. Karena memang setan adalah salah satu makhluk Allah yang minta dispensasi dipanjangkan umur sampai hari kiamat nanti. Dan ini di ACC, dikabulkan oleh Allah. Sehingga ya nggak mati-mati setan itu. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, maksudnya seorang muslim di sini ya, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang muslim mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Illa amarallahu ta'ala, kecuali akan memerintahkan Allah yang maha tinggi, maksudnya Allah akan memberikan perintah al-kiramal katibin, kepada para malaikat yang punya tugas mencatat ya. Kiramal katibin itu malaikat yang tugasnya mencatat amal-amal kita, baik amal jelek maupun amal baik itu. Jadi kita tuh punya sekretaris, bahasanya ya, sekretaris pribadi, dua sekretaris pribadi yang selalu menulis kebaikan kita atau kejahatan kita itu. Setiap orang punya sekretaris itu. Jadi kita tuh bos ya. menyuruh menulis ayat tubuh fi diwanihi arba'a mi'ati hasanatin. Allah menyuruh malaikat kiramul katibin untuk menuliskan di buku catatan kita itu sebanyak 400 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, Allah itu memberikan titah ke malaikat yang punya tugas untuk menulis kebaikan, suruh tulis sebanyak 400 kebaikan di diwani, di buku catatan kebaikan kita. Jadi kita tuh ada arsip ya, ada buku catatan yang nanti di yaumil kiamah dibuka catatan kita itu. Dan malaikat itu jeli sekali, teliti sekali, gak akan yang terlewat. Kebaikan sekecil apapun ditulis, kejahatan sekecil apapun juga akan ditulis itu. Jadi sekretaris yang paling rajin itu malaikat ini. Semua ditulis itu, nggak capek-capek itu. Nah kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita mendapatkan bonus. Allah itu akan menyuruh malaikat yang kiramal katibin, yang punya tugas untuk mencatat ini, suruh nulis 400 kebaikan itu. Lumayan itu, nah, sering-sering baca lah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 3 kali kita ucapkan, 1200 kebaikan kita dapatkan. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan, barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim marratan, 1 kali saja, lam yabqa min dzunubihi dzurratun, maka tak akan tersisa min dzunubihi, dari dosa-dosanya, dzurratun, sebesar biji atom. Dzurrah itu molekul paling kecil yang ada di alam semesta ini. Kalau sekarang mungkin atom itulah ya, paling kecil. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fadilah yang bisa kita dapatkan, tidak akan tersisa sedikit pun dosa-dosa kita. Namun para ulama di sini menggarisbawahi, kalau kita baca kitab syarahnya, Tanjul Gaulnya, yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah minas saghair, dosa-dosa kecil. Karena memang kalau untuk dosa besar itu membutuhkan taubatan nasuha. Dosa yang berkaitan dengan hak orang lain itu membutuhkan ridho dari orang tersebut itu, kerelaan dari orang tersebut itu.
Kalau orang tersebut nggak rela, ya nanti di hari kiamat kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita akan diberikan kepada dia. Atau kalau kita udah nggak punya lagi kebaikan, kejelekan orang tersebut diberikan kepada kita. Maka kata Nabi, orang yang paling rugi itu atau orang yang bangkrut di akhirat nanti orang yang sering dolim ke orang lain itu. Kenapa bisa rugi? Pahala yang dia dapat susah payah dikasihkan ke orang lain. Dan kalau sudah habis pahala kebaikannya, kejelekan atau dosa orang yang ia sakiti, orang yang dolimi, ditimpahkan kepada dia. Maka al-khasirat, orang-orang yang bangkrut lah, al-khasirin ya. Makanya kalau bisa jangan sampailah itu ya, kita menyakiti atau mendolimi orang lain itu. Dampaknya, risikonya besar sekali nanti di akhirat itu. Berbaik-baiklah dengan sesama itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, falyamuddu atau falyamudda atau falyamud." Bisa 3 dibaca ini. Madda yamuddu. Idza kataba, apabila menulis ahadukum, salah seorang di antara kamu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, akan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, Nabi itu menganjurkan falyamuddu ar-rahman, panjangkan redaksi ar-rahman. Makanya kalau kita sering melihat orang yang ahli kaligrafi, ketika nulis bismillah itu panjangkan itu ar-rahman itu. Ya bukan tanpa sebab, itu memang ittiba oleh sunnati rasul, perintah dari Nabi Muhammad, memang harus panjangkan itu. Mengapa? Innallaha subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, zayyana as-sama'a, zayyana telah menghiasi sapa Allah as-sama'a akan langit, bil kawakibi dengan bintang. Nah, kenapa kok harus dipanjangkan lafaz ar-rahman? Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi langit bil kawakib dengan bintang. Wa zayyanal malaika bi jibril, dan telah menghiasi Allah, ya Allah telah menghiasi para malaikat bi Jibril dengan malaikat Jibril. Maskotnya itu ada banyak malaikat ya, ada jutaan, tak terhitung bahkan, ada banyak sekali. Cuman yang wajib kita ketahui ya cuman 10 saja. Sama seperti Nabi dan Rasul ada banyak, cuman yang kita wajib ketahui 25. Kalau para ulama mengatakan jumlah Nabi dan Rasul itu sebenarnya lebih dari 25, kurang lebih 124.000 kalau kita baca di kitab-kitab klasik itu. Mana yang wajib kita ketahui ya 25 saja. Demikian juga malaikat itu ada banyak sekali itu, bukan hanya 10, ada banyak, ribuan bahkan jutaan itu ya, tak diketahui jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya. Nah, dari sekian banyak para malaikat itu Allah telah menghiasi atau memberikan ikon atau maskot ya untuk malaikat ya dengan malaikat Jibril itu. Wa zayyanal jannata, dan telah menghiasi Allah al jannata akan surga, menghiasi bil huri wal qasuri, dengan bidadari dan istana-istana. Jadi ikon surga itu adalah para bidadari dan istana-istana yang megahnya itu. Wa zayyanal anbiya'a, dan telah menghiasi sapa Allah al anbiya akan para nabi. Allah sudah menghiasi para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maskotnya, ikon dari Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sungguh sangat luar biasa. Makanya beruntung kita menjadi umatnya itu. Dalam satu riwayat di kitab ada yang mengisahkan bahwasanya Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah agar keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu diberikan pula kepada umatnya Nabi Musa. Oleh Allah keutamaan ini tidak dikabulkan, tidak di ACC itu. Karena tidak di ACC, Nabi Musa tidak kehilangan ide itu. Kalau gitu ya Allah, jadikan saya juga termasuk umatnya Nabi Muhammad itu. Lah kenapa kok Nabi Musa sampai ingin jadi umatnya Nabi Muhammad? Karena luar biasa fadilah atau keutamaannya itu. Jadi Nabi Muhammad itu ikonnya para nabi, para anbiya. Umatnya juga yang menjadi umat yang terbaik juga itu. Khairul ummah bahasanya. Sehingga Nabi Musa pun ingin mendapatkan itu. Kalau nggak bisa keutamaan nempel ke umatnya, ya udah dia jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Namun bukan berarti kita lebih utama ketimbang Nabi Musa, tidak ya.
saking solehnya Nabi Musa, dia tidak ingin melewatkan sedikit pun fadilah atau anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya itu. Ingin juga dia dapat itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah dianugerah Allah sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sia-siakan kesempatan ini. Berbuat sebanyak-banyaknya. Kita ini memang umat yang umurnya pendek ya, umat Nabi Muhammad. Namun keberkahannya itu melampaui umur-umur umat yang sebelum kita itu. Ini salah satu fadilahnya kalau kita buka itu. Misalkan umurnya Nabi Adam itu ribuan tahun ya. Nabi Nuh juga 900-an tahun lah kurang lebih itu. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek, itu bisa melampaui ibadah-ibadah para pendahulu kita, para umat-umat Nabi Adam atau Nabi Nuh gitu, dengan satu ibadah sholat sunnah saja, yaitu sholat sunnah rawatib gitu, sholat sunnah yang kita lakukan setelah sholat maghrib itu. Kata Nabi, man sholla, barang siapa yang sholat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib ya, bahasanya itu sholat maghrib dulu kemudian sholat ya, tanpa disela-sela dengan pembicaraan itu. Jadi dia sholat 6 rakaat, kata Nabi apa? Adalah isna asyara sanah, bisa setara dengan 12 tahun itu. Hadisnya sahih ini, bisa kita lihat sendiri di Kutubus Sittah itu. Di kitab Risatul Mu'awanah juga disinggung ya, ada di kutip itu oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad itu. Jadi siapa yang sholat sunnah 6 rakaat ba'dal maghrib ya, sholat sunnah rawatib, tanpa disela-sela dengan ngobrol dan lain sebagainya, sholat dia zikir, kemudian langsung sholat sunnah rawatib, sholat sunnah awabin kok rawatib ya, maaf ya, sholat sunnah awabin 6 rakaat, maka orang tersebut itu mendapatkan fadilah andalna isna asyara sanah, setara ibadah 12 tahun. Kalau satu hari aja kita praktekin 12 tahun, kalau 10 hari 120 tahun, kalau satu bulan 12 kali 3 sudah 360 tahun, kalau 10 bulan udah 3600 tahun. 10 bulan saja kita istiqomah ngamalkan satu sholat sunnah ini, sholat sunnah awabin, itu sudah melampaui umur-umurnya para nabi yang sampai ribuan tahun. Baru satu sholat sunnah awabin, belum yang lain-lainnya, belum dengan puasa dan lain sebagainya itu, belum dengan malam Lailatul Qadarnya. Banyak sekali bonus-bonus yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, hingga wajar kalau Nabi Musa itu ingin juga jadi umat Nabi Muhammad. Pertama minta ke Allah, minta fadilah umat Nabi Muhammad diberikan kepada umatnya Nabi Musa juga, gak ada ACC. Kalau gak ada ACC, Nabi Musa minta agar dia juga dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad itu. Ini fadilah yang luar biasa gitu, banyak sekali keutamaan. Termasuk ketika kita baca kitab ini kan kita tahu fadilah keutamaan tolabul ilmi, fadilah keutamaan la ilaha illallah itu. Ini termasuk bonus yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi Muhammad itu Zainul Anbiya wal Mursalin ya, maskotnya para nabi, para rasul. Nah kita ini adalah maskotnya para umat ya, para umat nabi itu. Kita ini umat yang terbaik itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini, banyak-banyak beribadah itu. Walaupun umur kita pendek, walaupun ibadah kita sebentar, tapi fadilah yang bisa kita dapatkan luar biasa sekali itu. Oke, kembali ke hadis ini selanjutnya. Wa zayyana al-ayyama biyaumil jum'ah. Wa zayyana, dan menghiasi Allah al-ayyama, akan hari-hari, biyaumil jum'ah, dengan adanya hari Jumat. Jadi hari yang 7 ini, yang dalam seminggu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, maskotnya adalah atau ikonnya adalah hari Jumat. Hari, makanya hari besar lah hari Jumat itu, hari kita untuk beribadah juga ya di situ, di salat Jumat itu. Wazayyanal layali, dan telah menghiasi Allah al-layali, akan malam-malam, bilailatul qadri, dengan adanya Lailatul Qadar. Nah malam-malam yang ada banyak ini oleh Allah hiasi
dengan satu malam yang khusus, yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang setara dengan 1000 bulan. Dan ini pun nggak dijumpai ya di umat-umat yang sebelumnya. Ini masuk bonus yang Allah berikan kepada kita lah. Umur kita pendek, tapi kalau mendapatkan Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan, kurang lebih 80-an tahun lah itu ya. Luar biasa itu. Ini fadilah yang sangat luar biasa itu. Makanya wajar kalau para nabi itu menjadi iri itu. Wazayyana syuhura bi syahril ramadana. Wazayyana syuhura, dan menghiasi sapa Allah as-syuhura akan bulan-bulan bi syahri ramadana, dengan bulan Ramadan. Ramadana nggak boleh dibaca Ramadanin ya, walaupun dia menjadi mudhafilah di sini, karena termasuk dari Bismillah yang sore ya. Wazayyanal masajida, dan Allah telah menghiasi masjid-masjid bil ka'bati, dengan Ka'bah. Jadi ada ribuan masjid di dunia ini, jutaan mungkin ya, tapi masjid yang paling sip, yang paling top adalah Ka'bah. Itu ikonnya. Wazayyanal kutuba, dan telah menghiasi Allah al-kutuba akan kitab-kitab. Kitab samawi ada banyak gitu. Tapi yang paling top bil Qur'an ya. Allah hiasi kitab-kitab yang banyak itu bil Qur'an, dengan adanya Al-Qur'an. Wazayyanal Qur'ana, dan telah menghiasi sapa Allah Al-Qur'ana akan Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah telah menghiasi Al-Qur'an itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa sebabnya kok kita suruh manjakan Ar-Rahman itu. Ada korelasi di sini memang itu. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ternyata ada ikonnya, ada maskotnya ya. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu, maka akan ditulis namanya, minal abrori, termasuk golongan abror. Abror itu termasuk pangkat ya, pangkat ketakwaan lah. Abror itu artinya orang-orang yang sangat berbakti kepada Allah, minal abror. Kalau kita mendapatkan status al-abror, itu termasuk minas su'ada, termasuk orang-orang yang sangat beruntung sekali ya. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan akan terhindar dan terlepas dari kekufuran, wan nifaqi, dan kemunafikan. Jadi salah satu keutamaan dari membaca bismillahirrahmanirrahim, itu nama kita akan tertulis atau masuk kategori orang-orang yang minal abror, dan kita akan terhindar dari kekufuran dan kefasikan. Termasuk luar biasa sekali ya, kalau mendapatkan gelar al-abror. Kalau kita baca syarahnya, yaitu kitab Tanqihul Qaul, kita akan menjumpai sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ya. Man aroda ayun jihi, barang siapa yang menghendaki ayun jihi, menyelamatkan ya, hi, kepada man tersebut, Allah, siapa Allah, artinya siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah, maksudnya diselamatkan dari apa? Min zabaniyati tis'i asyrati ya, ingin diselamatkan dari malaikat zabaniyah yang 19. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang penjaga neraka. Nah, kata Nabi, siapa yang ingin diselamatkan dari 19 penjaga neraka malaikat zabaniyah, falyakul bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah mengatakan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, tis'ata asyara harfan, itu ada 19 huruf. Jadi memang lafaz bismillah itu kalau kita baca per hurufnya ada 19 itu. Liya ja'alallahu ta'ala kulla harfin minha junnatun min wahidin minhum. Tujuannya agar Allah menjadikan masing-masing huruf itu menjadi junnah. Junnah itu pelindung. Min wahidin minhum, dari 19 malaikat zabaniyah. Jadi kata Nabi,
siapa yang ingin diselamatkan atau terhindar dari malaikat zabaniyah yang ada 19, maka hendaklah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Mudah-mudahan nanti 19 huruf ini itu bisa menjadi perisai untuk kita. Satu huruf itu menjadi perisai untuk satu malaikat zabaniyah. Jadi aman gitu. Kemudian hadis yang selanjutnya dalam kitab Subul Salam Lubabul Hadis ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun di sini para ulama mengatakan bahwasanya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Ya karena dosa besar itu membutuhkan taubat an-nasuha, dan dosa yang berkaitan dengan orang lain itu berkaitan juga dengan ridhonya. Ada hubungan dengan orang lain, maka perlu kerelaannya orang tersebut itu. Hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, apabila kalian semua itu berdiri, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian semua, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kita disuruh kata Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu, dan bersolawatlah. Jadi Nabi nyuruh kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa kita disuruh baca bismillahirrahmanirrahim dan salawat? Wa inan nasa, karena sesungguhnya manusia, idza kitabukum, apabila ingin menggibah kamu sekalian, yamna'uhum al-muluku, maka akan mencegah hum kepada mereka semua, al-muluku sapa al-raja diraja, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya, andzalika, dari hal tersebut. Ini kalau yang tidak mau mendapatkan gosip dari orang lain, nggak mau digosipin ya, digibah orang lain. Ya kalau kita ada di majelis atau di kumpulan acara tertentu, ada kegiatan tertentu, ketika mau berdiri baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah terhindar dari gosip dan gibah. Hadis yang selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, apabila kamu sekalian duduk, majlisan di majelis ya, maksudnya dalam satu kegiatan atau acara, faqulu, maka hendaklah mengatakan kamu sekalian bismillahirrahmanirrahim. Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan melimpahkan salawat sapa Allah ala sayyidina Muhammadin, atas diri Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, washabihi, dan sahabat-sahabatnya, wasalama, dan mengucapkan memberikan keselamatan. Kalau bahasa kita salawat dan salam ya. Kenapa kata Nabi? Fa inna man, karena sesungguhnya orang, fa'ala dzalika, yang melakukan sapoman dzalika, kepada hal tersebut. Maksudnya kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apa yang dia dapatkan? Wakalallahu bihi malakan, maka Allah akan mewakilkan bihi, dengan sebab ucapan orang tersebut, mengucapkan bismillah dan selawat, akan memberikan wakil atau mewakilkan malakan kepada malaikat, yamna'uhum, yang akan mencegah malaikat tersebut, hum, kepada manusia, minal hibati, dari hibah. Jadi Allah akan memberikan mandat kepada malaikat untuk mencegah manusia untuk menggibahnya. Hatta la yaktabukum, hingga tidak akan menggibah para manusia tersebut. Al-babu rabi, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.